Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsalbam. Pertemuan kita kali ini adalah melanjutkan eksplorasi masjid-masjid kuno tua yang bersejarah di Sumatera Barat. Objek kita kali ini adalah Masjid Raya Badano yang berada di Bungo Tanjung, Sungai Rotan, Kota Pariaman. Masjid ini didirikan pada tahun 1810 oleh seorang tokoh Syekh Tuanku Mukaddam dan pernah menjadi pusat perjuangan melawan Belanda dan juga tempat belajar tokoh-tokoh terkenal di Sumatera Barat. Di antaranya adalah ayah dari Buya Hamka pernah belajar di sini. Masjid ini milik nagari dengan 9 desa. Pada awalnya masjid ini bernama Masjid Gadang dan setelah ditemukan guci besar dan dipindahkan ke masjid ini, maka masjid ini berganti nama menjadi Masjid Badano. Masjid ini sangat mirip dengan Masjid Raya Kota Pariaman dan bisa dikatakan Masjid Badano ini kembaran dari Masjid Raya Kota Pariaman. Saudaraku, inilah dia guci yang ditemukan oleh orang Dare yang diberi nama Badano. Pada masa perjuangan, guci ini adalah tempat minum para pejuang kita dan sekarang juga dimanfaatkan untuk bayi turun mandi. Oke, saudaraku, untuk menggali informasi kita akan wawancara dengan Pak Fahmi, seorang pengurus dari masjid ini. Kira-kira masjid kita ini berdiri tahun berapa dan umurnya sudah berapa kira-kira, Pak? Kalau menurut cerita orang tua yang lama, masjid ini didirikan tahun 1820. Itu yang apa? Dulu ada merek di atas, memang ada 1820 itu. Cuman sekarang mungkin karena rehab kan. Karena sering direhab, hilang merek itu. Waktu saya kecil-kecil sering main di atas. Nampak sama saya itu 1820. Tulisan Arab ada juga, tulisan Latin ada juga. Berarti sudah 200 tahun nih ya? Iya, 200 tahun. Sekarang sudah 21. Berarti masih kokoh ya? Pas gempa. Ya, kalau kita tahu di Pariaman, waktu zaman Belanda itu, masjid yang terbuat dari batu pertama adalah Masjid Raya Kota Pariaman itu. Barangkali di sini mungkin daerahnya masjid batu pertama mungkin ini kali dapat Pak Fahmi. Mungkin bisa jadi menurut cerita ini dulu ada ulama besar di sini namanya Syekh Tuanku Mukaddam. Konon kabarnya keturunannya Buya Hamka sama ayahnya pernah belajar di sini. Wah, Hamka pernah belajar di sini, waduh bersejarah ini. Ayah Buya Hamka belajar di sini. Itu menurut cerita yang dapat saya informasi. Iya. Tapi memang benar itu kenyataannya. Orang-orang. Pernah juga dari Universitas Hamka dari Jakarta ke sini ketemu juga dengan saya dia. Bapak itu dia mau apa namanya? Cerita sampai ke makam Syekh itu dia, Syekh Tuanku Mukaddam itu dari Jakarta, Universitas Hamka Jakarta sana. Jadi berarti pendirinya dulu atau yang punya gagasan mendirikan Masjid Badano ini mungkin Syekh Mukaddam itu kali Pak Fahmi ya? Mungkin bisa jadi. Ini kan masjid ini kenagarian yang punya. Iya, masjid nagari ya? Iya, nagari berapa desa? 9 desa. Antara lain desanya apa aja Pak? Sungai Rotan 5 desa, Bungo Tanjung, Kampung Tengah, Kampung Kandang, Kajai, Kaluat, Santo, Sungai Pasak, Berarti di sini nih dulu pusatnya ya. 9 desa di sini. Iya, di sini pusatnya. Dulu kan masjid beberapa nagari ya, gitu lah beberapa ya. nagari. Makanya masjid ini besar. Kalau dibikin sekarang nih puluhan miliar ini. Iya, miliaran ini kan. Iya. Makanya dulu masyarakat bergotong royong ramai-ramai, kecintaannya terhadap agama masyarakat dulu kan tinggi. Iya benar sekali Pak. Padahal udah lama ini nggak tahu kita dengan apa dia cara membikinnya kan.
Oke, informasi selanjutnya kami ingin menggali tentang Badano ini, Pak. Badano ini artinya apa sih? Badano itu adalah guci. Dulu ceritanya guci ini dipergunakan untuk orang untuk minum di zaman perang Belanda. Zaman itulah zaman perang. Jadi guci ini terbenam di tempat lembah Rumio. Jadi ada orang dari Darek datang ke sini. Ini badannya badannya sebenarnya kan badan orang Darek kan dari Bukit Tinggi. Pakai Itu kan nyo. Ini badannya. Diambillah itu ditaruh di sini. Itu makanya jadi nama masjid ini jadinya Masjid Badano. Itulah itu sejarah kenapa masjid ini diberi nama Badano. Konon ceritanya duluan masjid ini berdiri daripada Guci itu. Iya. Masjid ini berdiri dulu namanya kata orang Masjid Gadang kata orang. Masjid Gadang, Masjid Raya Gadang. Belum nama Badano. Setelah ditemukan Badano baru jadi Masjid Raya Badano. Dulu konon orang Darek dulu yang menemukan itu. Badano. Ini badannya. Dulu ceritanya kan untuk minum itu. Guci namanya kan. Untuk minum zaman-zaman orang dahulu lah kan. Jadi dibikinlah jadi itu. Jadi kalau karena ada guci itu jadi apa jadi sama orang untuk anak-anak turun mandi segala macam. Dimanfaatkanlah sama masyarakat sekitar ya kan. Tapi kan tidak ada klinik-klinik di situ Pak ya. Tidak ada maksud. Tidak ada kalau itu kan tidak boleh dilarang juga sama ustadz. Berbuat syirik nggak boleh. Saudaraku, sepengetahuan kami, inilah masjid satu-satunya di Kota Pariaman yang memiliki kantor balai nikah. Ini dia balai nikahnya. Oke, saudaraku, mari kita lihat ke dalam dari Masjid Badano ini. Masjid ini bersegi empat, punya teras kiri kanan dengan 3 pintu masuk dan 24 jendela. Di bagian depan ruang masjid terdapat mihrab dengan 1 mimbar. Dan juga sebelum masuk mihrab dikasih hiasan 5 galungan setengah lingkaran, masing-masing diberi hiasan kaligrafi yang indah. Di ruang tengah ini terdapat 33 tiang dengan 1 tiang dalam bentuk tiang macu atau tonggak macu yang juga disebut sebagai soko guru. 5 galungan setengah lingkaran ini sangat mirip dengan 5 galungan pada Masjid Raya Kota Pariaman. Inilah dia galungan di Masjid Raya Kota Pariaman. Ini galungan yang ada pada Masjid Raya Badano. Saudaraku, inilah dia tonggak macu atau tonggak utama atau soko guru dari Masjid Raya Badano dengan ketinggian 15 meter. Sangat mirip dengan tonggak macu atau tonggak tuonya Masjid Raya Kota Pariaman. Inilah dia tonggak tuo, tonggak macu, soko guru dari Masjid Raya Kota Pariaman. Perbedaannya antara Badano dan Pariaman adalah di ukirannya. Tonggak di Masjid Raya Badano minim ukiran, sedangkan tonggak utama dari Masjid Raya Kota Pariaman penuh dengan ukiran. Saudaraku, di Masjid Raya Badano terdapat sebuah mihrab dan sebuah mimbar yang ada di dalam mihrab.
Selanjutnya saudaraku, di atas jendela dan di atas pintu atau di atas ventilasi terdapat ukiran kaligrafi yang cukup indah. Ini dia kaligrafi di atas jendela dan di atas pintu. Oke saudaraku, itulah tadi hasil eksplorasi kami terhadap masjid-masjid tua di Sumatera Barat, yaitu Masjid Raya Badano di Tanjuang Kota Sleman. Masjid ini penuh dengan sejarah dan semoga tayangan ini bermanfaat, dan jika memang bermanfaat silakan Anda share kepada teman yang lain. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.